Mungkin aku bisa dibilang orang yang cukup aktif di luar kelas ya. Right, I saw him everywhere. Dan Jimmy bahkan sampai lomba loh mewakili UNSW dan juara satu kan ya. Iya, kamu datang juga ya waktu itu, thank you. I'm a big supporter. Hal yang paling menarik adalah the network that you gain along the way, dan saya percaya banget sama itu. Putting ourselves out there itu yang menjadi hal yang bisa meningkatkan nilai toleransi kita terhadap orang lain. Please challenge yourself. Kadang kamu ngerasa ini tembok batas kamu, tapi pas aku dobrak ternyata aku bisa. Saya mulai menyadari pentingnya digital itu bisa mengubah hidup banyak orang. IT itu sendiri kan sebenarnya mendemokratisasi akses. Sekarang karena kita tadi udah ngomongin course yang menarik dan juga course yang paling berpengaruh buat kita. Tadi mungkin Jimmy udah sempat juga ngomongin tentang framework gitu ya. Tapi apa sih academic concept atau academic frameworks atau academic theories lah ya yang menurut Jimmy itu paling berguna untuk memahami dunia digital ini? Iya, mungkin tadi ya yang sempat aku mention itu menurut aku yang sampai sekarang sangat relevan. Jadi ketika aku melihat ada framework itu namanya Porter's 8 Chains Model ya kalau tidak salah. Jadi memang untuk sebuah perubahan itu bisa terjadi di suatu organisasi, banyak sekali nih teman-teman faktornya yang perlu kita pertimbangkan gitu. Dan di framework ini tuh mengajarkan pentingnya kita memahami urgency seperti itu, kemudian juga membangun suatu koalisi. Jadi ketika aku bilang kalau misalnya aku merasa kita kayak harus berubah gitu ya, mungkin teman kita nggak terlalu merasakan hal itu gitu ya. Jadi ketika pertama dari sisi urgensinya udah kebangun gitu ya, kenapa ini urgent gitu kan. Karena ada feeling juga kan ya kalau misalnya ternyata perlu ada perubahan itu ketika ada alasan apa nih gitu ya, ada analisis apa di balik itu yang membuat ini tuh perlu dirubah gitu ya. Jadi building sense of urgency itu salah satu hal yang sangat penting di model atau framework ini. Kemudian juga pentingnya membuild koalisi itu adalah bahwasanya untuk menciptakan perubahan yang besar itu sebetulnya juga tidak harus dengan cara yang sangat-sangat besar juga, tapi kita bisa memulai dari beberapa orang yang memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya perubahan ini untuk pada akhirnya kita membentuk suatu koalisi, sehingga ketika sebagian besar orang itu sudah merasakan adanya pentingnya perubahan itu, mungkin orang-orang lain di sekitarnya akan mulai terpengaruhi untuk bisa mengikuti perubahan itu sendiri gitu. Kemudian juga ada beberapa hal yang lain seperti sebagai seorang leader yang memastikan perubahan itu terjadi, kita juga tidak cukup hanya bilang hari ini ada perubahan seperti ini gitu, tapi kita juga harus memastikan perubahan itu tetap berjalan sebagaimana yang kita sepakati gitu. Jadi memastikan momentum perubahan itu ada, itu tuh tidak cukup hanya di awal aja gitu. Karena mungkin orang ketika ada perubahan, misalnya ada perubahan dari yang semula kita melaporkan kinerja suatu pekerjaan kita manual gitu ya, sekarang harus semuanya pakai digital. Itu kan tidak cukup istilahnya kita memberikan onboarding dalam 1 hari gitu ya, tapi butuh sosok leader dan orang-orang yang mensupport juga di balik itu, yang memastikan bahwa orang itu juga paham ketika nanti akan bertransisi dari manual ke yang tidak manual, dan bagaimana suatu perubahan itu pada akhirnya bisa sustain atau berkelanjutan, sehingga itu menjadi suatu culture dan perubahan yang positif akhirnya bisa lahir gitu. Jadi menurut aku framework ini itu sangat penting banget buat seorang change leader atau orang-orang yang sangat punya motivasi tinggi untuk adanya suatu perubahan di organisasi, dan menurut aku ini juga sangat penting di digital transformation. Karena ketika ada sistem-sistem konvensional yang sudah berada di organisasi dan itu udah lama dan harus bertransisi di hal yang digital, itu butuh banget change management system yang sangat baik dan sosok leader yang melakukan hal itu gitu. Nah, itu kalau dari aku nih ya teman-teman terkait course framework atau academic framework yang menurut aku sangat-sangat berguna banget gitu ya. Nah, aku sekarang penasaran nih kalau dari Mbak Iim, kira-kira academic framework apa sih yang menurut Mbak Iim itu masih sangat relevan bisa dipakai sampai sekarang dan mungkin bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman yang di sana. Oke, tapi sebelumnya mau nyambung dulu apa yang disampaikan sama Jimmy. Jadi dulu saya belajar teorinya Kotter ini dari buku judulnya Our Iceberg is Melting. Jadi itu lucu banget kalau teman-teman mau belajar change management dengan cara yang ringan, teman-teman bisa ngikutin storytellingnya di situ. Jadi tentang penguin yang sadar bahwa kondisi lingkungannya berubah, iceberg atau iceberg apa bahasa Indonesianya? Gunung es. Gunung es ya, betul. Gunung esnya mencair, jadi kayak mereka habitatnya tiba-tiba terganggu, terus bagaimana mereka melanjutkan hidup. Nah itu buku yang saya rekomendasikan buat teman-teman baca kalau mau mendalami tadi yang Jimmy sebutkan, Kotter's 8 Change model. Ya. Nah, kalau buat saya sendiri apa yang menarik,
ini jujur nggak nyambung sama transformasi digital banget, tapi bisa disambungin kok, tenang aja. Ya, jadi dulu saya ngambil salah satu mata kuliah namanya Entrepreneurial Ecosystem. Yang nggak sih judulnya? Iya itu. Jadi Profesor Christopher yang ngajar dan itu enak banget mata kuliahnya, ya Allah. Saya suka banget sama profesor ini. Ya, ya tapi bukan gara-gara profesornya ya. Ya, Kenapa tuh Mbak? ya. Beliau tuh kayak wise banget gitu loh. Oke, Saya suka banget sih. Tapi ya aside from that, let's go. yang saya sangat suka adalah saya belajar tentang sisi entrepreneurship. Karena kalau kita masuk business school, salah satu goals-nya kan bisa menjadi entrepreneur ya. Terus saya penasaran, biar saya nggak cuma dapat sisi teknologinya doang, saya mau juga ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan sisi bisnisnya yang benar-benar bisnis nih. Walaupun di situ juga ternyata karena anak transformasi digital diajarin tentang bisnis teknologi gitu. Tapi ya intinya di sana diajarin namanya Lean Canvas Model. Jadi di situ adalah bagaimana sih kita mempertimbangkan sebuah bisnis, kekuatannya seperti apa. Jadi ada istilah unfair advantage gitu ya. Jadi apa kekuatan yang kita miliki sebagai sebuah bisnis atau sebuah model usaha dibanding yang lain, terus nanti revenue-nya bakal dari mana, cost-nya akan apa saja gitu ya. Jadi kita benar-benar mempertimbangkan sebuah organisasi dalam sebuah kanvas aja gitu. Jadi dalam sebuah kertas kita bisa mendefinisikan semua yang berkaitan dengan bisnis kita. Dan jadi itu kita punya kejelasan, punya clarity terkait dengan bisnis yang mau kita bangun gitu kan. Betul. Misalnya kita, oke, saya mau bikin startup teknologi nih. Oke, berarti ini apa sih objektifnya? Nanti saya bakal dapat revenue dari mana? Karena kadang kalau kita mikirin startup ya Jim, kita tuh kadang kurang mikirin sisi bagaimana saya akan generate revenue. Betul ya. Tapi di situ kita harus punya kejelasan. Nanti saya akan generate revenue dari mana gitu. Nah itu bikin saya berpikir secara holistik terkait dengan bisnis gitu. Jadi saya berpikir, kalau suatu saat nanti saya jadi pendiri startup, amin. Ya walaupun sekarang belum ada cita-cita ya, tapi maksudnya siapa tahu suatu saat saya akan menjadi pendiri startup, saya sudah bisa berpikir secara holistik gitu. Hanya berdasarkan satu framework itu aja atau satu model itu aja, dan saya sangat senang sih berkenalan dengan framework itu gitu. Jadi benar-benar di challenge tuh. Nanti kalian bisa mendapatkan keuntungan dari mana gitu. Apa yang membedakan bisnis kalian dengan bisnis orang lain dan sebagainya, itu kita benar-benar belajar di situ gitu. Jadi ya itu sih, dan kalau dihubungin sama transformasi digital ya bagaimana kita mempertimbangkan sebuah inisiatif teknologi, misalnya saya di pemerintahan, ada inisiatif teknologi ya harus tetap dipertimbangkan. Betul. Apa yang membuat ini tuh jadi worth it untuk dilanjutkan atau dikembangkan gitu. Jadi ya walaupun nggak digunakan secara langsung, tapi mindsetnya ternyata tetap berguna gitu. Termasuk ya nanti cost-nya apa saja kan itu tetap harus dipikirin gitu. Seperti itu sih. Betul sih. Sepakat banget, maksudnya berpikirnya itu jauh lebih holistik ya. Jadi tidak hanya dari satu POV aja. Misalnya kalau kita mau membuat suatu teknologi, ya udah kita mau bikin apa teknologinya. Tapi dengan yang tadi Mbak Im share, kita juga harus melihat nih revenue-nya, kemudian juga butuh resource apa aja gitu ya. Jadi ya penting banget sih menurut aku, itu bisa jadi salah satu tools untuk kita bisa membuat suatu bisnis juga mungkin ke depannya gitu. Oke, nah teman-teman, selain tadi teori-teori, kita dikasih framework juga, tapi juga yang menarik adalah kita belajar banyak banget case studies. Di sana tuh mungkin kayak salah satu metode belajarnya adalah kita banyak banget menggunakan studi kasus ya gitu. Betul Ya. ya. Nah, di antara mata kuliah yang banyak itu dan studi kasus yang banyak juga, karena di satu mata kuliah biasanya juga ada beberapa case study gitu ya. Itu mana sih yang menurut Jimmy paling berkesan? Mungkin terus apa sih message yang didapat dari case study itu? Ya, mungkin yang terlintas di pikiranku sekarang adalah, jadi kan karena case study ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang menjadi teori di courses tersebut, sehingga itu bisa kita lihat secara reality melalui case-case yang ada di luar sana gitu. Dan salah satu course waktu itu IT Consulting, kita ada case study bagaimana sih kita bisa menjadi pihak konsultan untuk suatu corporate. Waktu itu case study-nya adalah di Bulbus Group atau Bullis ya, kita menyebutnya kalau di Aussie. Dan bagaimana kita itu bisa mengimprove suatu segmen atau section yang ada di Bullis ini dengan pendekatan sustainability gitu. Jadi maksudnya sebagai IT konsultan yang tidak hanya mengkritisi terkait apa aja sih teknologi atau digital platform yang sudah dipakai Bullis yang sejauh ini itu berguna, tapi juga ada pendekatan lain di mana kita akan memberikan rekomendasi terkait approach di ranah sustainability. Jadi maksudnya bagaimana kita juga menekankan sebuah perusahaan yang sudah berdiri cukup lama dan sudah
memiliki revenue yang sangat besar dan punya eksistensi di banyak sekali daerah di Australia, mereka juga peduli terkait lingkungan, terkait manusia, dan itu yang menjadi salah satu momen di mana menurut aku sebagai IT consultant, selain kita juga mengkritisi terkait hal-hal apa aja yang itu mengarah ke profitabilitas, tapi juga hal-hal di luar itu gitu. Hal yang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan untuk juga mereka care atau peduli gitu ya dengan customer-nya, dengan lingkungan gitu ya, dan supply chain manajemennya gitu. Jadi case study di sini tuh akhirnya membuat kita juga belajar terkait annual report yang dihasilkan oleh perusahaan ini gitu ya. Dan kita juga sempat melakukan banyak sekali in-depth research melalui berbagai sumber sehingga kita bisa memastikan bahwasannya apa yang akan kita rekomendasikan itu memang juga sejalan dengan sustainability strategy dari perusahaan tersebut dan hal-hal yang sekiranya mungkin belum mereka punya, tapi itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan. Jadi penting banget sih di case study ini, pada akhirnya kita juga bisa menaruh diri kita untuk terlibat dalam suatu masalah dan memberikan solusi gitu ya. Itu, jadi kalau menurut aku case study yang menarik tuh seperti itu di pengalaman aku waktu di UNSW. Nah, kalau di Mbak Im sendiri seperti apa? Ya, tapi sebelumnya mau nambahin yang Jimmy sampaikan karena ini gregetan kalau saya nggak ikut menyampaikan soal ini juga. Jadi dulu saya dapat kompetitornya Jimmy. Kalau ini kan Bullish ya, saya dapat Aldi. Jadi kita benar-benar harus mengenali banget karakteristik masing-masing organisasi ya. Kalau Jimmy benar-benar harus in-depth research ke Woolworths tuh strateginya seperti apa sih? Nah, saya Aldi itu strateginya seperti apa sih? Terus di situ benar-benar kita harus menyarankan teknologi-teknologi yang membantu sustainability. Jadi teknologi for sustainability gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa teknologi ini merusak lingkungan gitu ya. Tapi ya bagaimana teknologi ini juga membantu sustainability. Kita harus berpikir juga soal itu. Jadi bagaimana kita berpikir sebagai konsultan itu pandangan yang sangat menarik sih. Kita jadi kayak dapat perspektif. Kalau tadinya kita kan sebagai pelaku ya, ini kan jadi orang yang mengomentari dari luar gitu kan. Iya, itu menarik banget sih. Nah, tapi kalau case study yang menurut saya sangat menarik adalah case study waktu saya kuliah terkait business analytics. Ini sekali lagi ini mata kuliah yang secara random saya tega-tegain diri saya untuk ngambil karena sebenarnya saya tuh merasa lemah ya di bidang data, di bidang visualisasi gitu-gitu. Tapi karena justru saya lemah ya udah saya ambil aja mata kuliahnya gitu. Jadi itu teman-teman kalau mau ngincer nilai, ini emang agak beda ya. Kalau kita mau ngincer nilai sama mau ngincer pemahaman, itu tuh kadang bertabrakan gitu. Nah, waktu itu saya nekatin ya udahlah sekalian saya kuliah di luar negeri ya emang yang saya kejar harusnya pemahaman dan pengalaman saya gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya enroll ke satu mata kuliah ini dan di sana diajarin kalau nggak salah case study-nya adalah kita dapat data pertanian Australia gitu. Terus bagaimana kita mengolah data tersebut untuk mendapat insight. Jadi nggak dikasih soal nih teman-teman, cuman dikasih data. Coba kalian cari insight apa yang bisa kalian dapatkan gitu. Dan kita jadi kayak memahami datanya banget kan, mencoba memahami data dan memahami problem apa yang dimiliki oleh pertanian Australia ini atau lembaga yang membawahi pertanian Australia itu. Mereka kira-kira punya pertanyaan apa gitu dan bisa dijawab dengan data. Nah itu tuh biasanya terjadi juga di dunia real bahwa kadang orang punya data tapi nggak tahu apa yang bisa diselesaikan dengan data tersebut. Jadi saya merasa kayak ini kayak beneran dunia nyata dilempar ke antah berantah. Udah tuh data pikirin ya gimana itu membantu organisasi kita gitu dan itu benar-benar dipraktekin di situ. Jadi kita nggak dikasih soal, cuman cari insight dan rekomendasikan apa yang menurut kalian bisa direkomendasikan. Akhirnya ya udah kita kayak mendalami banget soalnya, datanya gitu ya. Terus kira-kira apa ya permasalahannya gitu. Oke, apakah ada hubungan misalnya terkait dengan musim dengan hasil pertanian. Nah itu jadi kita kayak bisa cari tuh hubungan-hubungan di antara data dan akhirnya nanti kita bisa ngasih rekomendasi. Itu sih Jim yang menurut aku sangat menarik karena itu mata kuliah yang jujur aku merasa lemah gitu. Tapi akhirnya jadi belajar soal visualisasi juga karena di akhir kita harus mempresentasikan itu seolah-olah ke stakeholders kita. Jadi kita kayak bikin visualisasi data dan mempresentasikan itu secara menarik karena kan kita mau mereka menindaklanjuti insight ini gitu kan, menindaklanjuti rekomendasi kita. Jadi kita harus nggak cuma ngoprek datanya yang penting, tapi juga memvisualisasikan dan mengkomunikasikan itu. Gitu. Jadi emang kerasa banget sebetulnya dari pengalamannya Mbak Im juga kayak cara menganalisa suatu data itu kan berarti kita berusaha untuk menjadi orang yang analitik banget gitu ya, yang maksudnya setiap keputusan itu pastinya
bersumber dari suatu data juga gitu ya salah satunya, walaupun mungkin ada juga dari subject matter experts gitu ya, tapi ini sangat melatih banget analytical thinkingnya gitu ya. Selain juga ada presentation juga gitu ya, sama juga di aku terkait case study pun juga di akhirnya kita juga harus seolah-olah kita presentasi di depan manajemen tim dari Woolies Group-nya gitu. Jadi memang menarik banget sih dengan case study ini tuh, kita nggak hanya berfokus dari apa yang dikerjakan oleh tim, tapi juga apa yang bisa kita sampaikan ke orang lain yang bukan part of the team gitu ya. Jadi ya itu sih, itu yang menarik banget sih dari case study. Dan kita menarik ya kalau kita role play, kita seolah-olah kayak konsultan, atau kalau saya ceritanya data analis gitu ya, yang harus mempresentasikan kepada stakeholders. Ya, jadi kita pura-pura ini ada pimpinan nih, terus kamu gimana meyakinkan saya gitu. Kalau pelajaran ini juga di Lean business model yang saya sebutkan tadi juga, saya harus meyakinkan investor untuk mau berinvestasi di bisnis ini gitu. Menarik sih itu. Itu role playing kayak gitu tuh ternyata menarik teman-teman. Jadi tensinya beda, walaupun itu sama-sama presentasi di kelas, tapi kita merasa bahwa oh iya ya, saya nggak cuman menyampaikan ini, tapi saya harus sampai mereka yakin untuk melakukan sesuatu atas hasil yang saya presentasikan. Gitu. Oke, nah sejauh ini dari tadi kita udah cerita course-nya, tapi kita kayaknya belum juga mengeksplor soal lingkungannya, soal pertemanannya, circle-nya, dan sebagainya gitu. Tapi apa sih yang paling Jimmy suka dari kuliah di UNSW Business School, khususnya terkait transformasi digital? Mungkin aku bisa dibilang orang yang cukup aktif di luar kelas ya. Right, I saw him everywhere. Karena apa ya, mungkin karena gini sih teman-teman, kalau dari aku sendiri juga ya Mbak Im ya, sebetulnya yang aku suka di UNSW itu memang hidup ya, kampusnya gitu. Jadi maksudnya teman-teman bakalan selalu aja notice, bahkan mungkin di business school setiap minggu tuh pasti akan ada event gitu. Dan itu yang sebetulnya membuat saya juga semakin penasaran gitu ya, kayak di luar sana itu gimana sih rasanya kalau menjadi pihak yang mengorganisir suatu event, atau pihak yang sekiranya membuat suatu agenda sehingga melibatkan banyak orang, atau mungkin kita bisa membantu orang lain juga gitu ya. Jadi memang sesuatu yang saya suka di UNSW seperti itu, dan sebetulnya tidak terlalu selektif banget juga ya, hanya butuh kemauan, keinginan, dan juga komitmen gitu. Karena ketika saya masuk di suatu komunitas, dan waktu itu saya juga terlibat menjadi salah satu founding members untuk komunitas S2 di Business School atau Postgraduate Business Society, ternyata itu juga yang mengantarkan juga ke beberapa opportunity yang lain gitu teman-teman. Misalnya karena saya juga sering mengadakan event, akhirnya tahu beberapa orang-orang di fakultas yang sering mengadakan event, dan ketika ada kegiatan yang sekiranya mereka butuh manpower, kita juga akhirnya bisa terlibat juga gitu ya, entah ditawari langsung atau mungkin kita bertanya, akhirnya kita bisa ditawarkan. Dan saya coba tidak hanya di satu tempat gitu, tapi di berbagai macam komunitas ataupun event ataupun project gitu. Jadi itu yang saya suka di UNSW, dan mereka orang-orang di sana juga sangat welcome juga, dan istilahnya tidak terlalu judgmental ya kalau misalnya terhadap orang yang masih baru dalam suatu ilmu atau mungkin suatu program atau event gitu ya. Jadi saya merasa saya tidak sendiri juga gitu. Jadi itu sih sesuatu yang saya suka di UNSW ya. Kalau dari Mbak Im sendiri seperti apa? Dan Jimmy bahkan sampai lomba loh mewakili UNSW dan juara satu kan ya? Iya, kamu datang juga ya waktu itu, thank you. I'm a big supporter. Oke, tapi kalau banyak orang bilang bahwa business school itu hal yang paling menarik adalah the network that you gain along the way. Dan saya percaya banget sama itu, bahwa yang paling penting dari business school ya selain ilmunya ya teman-teman adalah jaringan yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah meniatkan diri untuk masuk business school, saya rasa jangan hanya mengajar ilmunya, tapi apa sih pengalaman di luar kelas yang bisa kita dapatkan gitu, termasuk mengenal banyak orang, karena dari situ tuh ide-ide tuh muncul teman-teman ketika kita ketemu sama orang lain dengan beragam kultur, dengan beragam latar belakang gitu. Pelajaran yang mungkin sangat berharga adalah saya jadi tahu bahwa di dunia ini tuh perspektif banyak banget dan bisa jadi semuanya benar. Jadi tadinya saya melihat bahwa kebenaran itu tuh agak lebih hitam putih gitu ya, tapi setelah masuk business school saya merasa perspektif saya meluas, saya melihat banyak abu-abu gitu ya, mulai dari abu-abu yang gelap sampai abu-abu yang terang gitu. Jadi maksudnya adalah perspektif itu banyak banget dan bisa jadi ya memang tidak bisa di-define banget nih yang bener banget yang mana, yang salah banget yang mana, karena tergantung banget sama konteks, situasi dan sebagainya. Jadi saya belajar banget menghargai banyak banget perspektif, banyak banget pandangan gitu ya, yang justru sangat memperkaya dan mendewasakan saya gitu.
Jadi yang saya sangat suka adalah UNSW ini nge-shape saya nggak hanya secara profesional atau secara akademis, tapi juga nge-shape saya secara personal gitu ya. Bahwa saya menjadi pribadi yang lebih wise dalam menanggapi pendapat, saya berpikir lebih kritis, saya berpikir lebih analitis gitu-gitu ya. Dan di sana memang kita dibentuk ya untuk itu, untuk berpikir secara kritis, untuk berpikir secara analitis, untuk tidak menelan mentah-mentah apapun gitu ya. Tapi kita harus benar-benar mencari tahu gitu, curious terhadap apapun yang disajikan ke kita gitu. Jadi secara akademis saya juga sangat suka gitu ya, tapi juga pengalaman-pengalaman bekerja sama. Kita selalu punya, hampir di semua kelas itu ada assignment kelompok ya. Betul. Ada penugasan kelompok yang juga memperkaya kita untuk bekerja sama dalam tim. Itu gimana sih caranya gitu. Karena you cannot, kayaknya ya, you cannot run your business alone. Jadi you have to find other people to help you or to collaborate together with you gitu. Jadi intinya adalah ya UNSW itu membekali kita untuk ini sih, terjun ke dunia nyata dengan hal-hal yang kita perlukan gitu. Betul, sepakat sih di situ. Maksudnya kayak selain juga fokus ke apa yang bisa kita kembangkan, tapi juga apa yang bisa kita lakukan bersama dengan orang lain. Itu kan juga penting banget, karena itu juga termasuk managing people ya, Mbak Im ya. Tadi kalau misalnya relate ke course yang di-mention sama Mbak Im juga gitu. Jadi penting banget sih hal itu untuk bisa kita dapatkan, dan bersyukurnya kita juga di lingkungan di UNSW yang sangat mendukung juga. Selain di akademiknya yang sudah oke juga ya tentunya teman-teman, dan dengan beragam orang-orang yang kita temuin, dengan beragam course yang kita dapatkan juga dan kita alami juga gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting juga lingkungannya gitu ya, di luar kelas yang seperti itu. Oke. Dan sekarang kita mungkin ngobrolin juga, karena udah sempet ya tadi ngomongin terkait strategi, ngomongin manusia, ngomongin teknologi. Gimana sih Jimmy melihat interseksi gitu ya antara bisnis, antara teknologi, antara orang gitu ya. Jadi bagaimana sih pandangan Jimmy setelah kuliah di UNSW? Ya, aku melihatnya sih sebetulnya itu adalah bagian-bagian yang tidak bisa berdiri sendiri. That's like the main highlight, karena memang pada akhirnya kita kan pasti punya suatu visi atau misi gitu ya. Let's say di suatu organisasi dia mau membuat suatu project yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penjualan gitu ya. Oke, kita mungkin akan melihat dari sisi teknologi, mungkin akan ada beberapa software atau hardware yang dipakai gitu ya. Tapi tidak mungkin kita hanya fokus di situ aja gitu ya. Kita juga harus memperhatikan dari sisi bisnisnya juga gitu ya. Karena pada akhirnya juga bisnis itu juga akan berjalan ketika ada proses-proses di balik bisnis itu yang mendukung bisnis itu bisa mendapatkan revenue gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi yang bisa mendukung sales, akhirnya bisnis juga bisa mendapatkan pendapatan gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting, human aspect juga di sini. Jadi dalam artian siapa aja yang mengelola teknologi, bisnis, dan juga pihak di luar organisasi itu atau yang kita bilang sebagai stakeholder, itu kan juga sesuatu yang perlu kita manage juga. Jadi menurut aku 3 hal ini tuh tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita juga perlu ada yang namanya alignment dengan semuanya, alignment dengan visi, misi organisasi, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan yang kita harapkan bersama. Kalau dari Mbak Im sendiri, pendapatnya seperti apa dengan adanya intersection antara teknologi, bisnis, dan human aspect di sini? Oke, saya boleh cerita sedikit ya. Jadi dulu tuh saya agak sedih sebenarnya waktu saya nggak bisa memilih mata kuliah yang pure IT. Jujur saya sebenarnya kampus pilihan pertama saya adalah University of Sydney, jurusannya IT Management. Saya pengen belajar IT banget, karena tadi mungkin di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa saya tuh merasa bagian coolnya dari IT adalah teknologinya gitu. Jadi kayak infrastrukturnya, belajar tentang coding dan sebagainya. Tapi ternyata begitu saya pendalaman lagi ke kampusnya, saya harus ngambil matrikulasi sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Jadi kuliah saya akan jadi lama banget teman-teman. Sementara saya merasa bahwa ya saya lebih pengen juga untuk lebih banyak berkontribusinya. Jadi kalau kuliahnya terlalu lama takutnya kayak jangan-jangan nanti malah mengurangi kontribusi saya gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya mikir, apa saya relain aja ya mimpi ini untuk belajar IT pure, dan ya udah saya belajar di bawah business school gitu. Dan ternyata itu sebuah kebetulan yang manis teman-teman gitu, kayak kesasar yang manis. Karena begitu masuk business school saya jadi perspektifnya jauh lebih luas. Saya melihat apapun tuh kayak the broader systemnya, itu yang saya lihat gitu. Tadi sempat kita sebutin ada sustainability, ada ethics gitu ya, bagaimana pengaruh terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi saya melihat teknologi itu nggak sebagai sesuatu yang dewa gitu, kayak
Ini yang paling penting gitu. Kadang kan egonya kita sebagai orang IT adalah melihat teknologi itu sebagai the most important part of the whole universe mungkin. Iya, Tapi betul. gara-gara di business school ini saya jadi sadar bahwa IT itu bagian dari sebuah sistem yang Iya, lebih iya. besar gitu ya. Kayak tadi yang Jimmy sebutin di system thinking, bahwa IT itu ada hubungannya sama bisnis. Oke, berarti dia harus support bisnis ternyata gitu. Terus ada hubungannya sama manusia gitu. Bagaimana dia harus berdampak positif Betul, terhadap betul. manusia, bukan Iya, hanya sebagai penemuan-penemuan yang keren-kerenan aja Iya, gitu. Terus saya juga melihat bahwa kita harus mempertimbangkan juga dampak dari teknologi ini terhadap sesuatu yang lebih besar, Iya, terhadap ya tadi terhadap manusia, terhadap lingkungan dan sebagainya. Dan itu kayak membuka mata banget sih bahwa oh enggak, sebagai orang IT saya harus berpikir lebih besar, dan saya sangat bersyukur sih jadi orang yang pemikirannya lebih holistik dan komprehensif gitu. iya. Jadi nggak melulu bahwa yang cool adalah teknologinya, tapi yang cool adalah bisa mengorkestrasi banyak hal Iya, tersebut betul sih. menjadi sebuah sistem yang harmonis Iya, dan iya. punya dampak yang positif. Itu Betul sih yang saya banget pelajarin. Sepakat sih, ya itu sih. Makanya memang tiga hal ini kan tidak terpisahkan gitu ya Mbak Im ya. Dan di UNSW kita belajar tentang hal itu, dan menurut aku itu sebuah bekal yang sangat-sangat baik ya untuk kita ke depannya gitu ya. Karena di samping kita belajar terkait apa aja sih yang sangat penting dalam mengelola suatu produk atau yang digital, kita juga tidak lupa melihat dari sisi bisnis prosesnya, dari sisi value-nya, kemudian juga dari sisi orang yang mengelola itu juga gitu. Jadi I think that's very important. Right. Oke, terakhir mungkin ya, kalau ada orang yang mau mengikuti jalan kita, semoga ini jalan yang baik ya. Soalnya jalan apa gitu ya, kalau ada yang mau kuliah business school juga sama kayak kita, khususnya terkait transformasi digital, apa yang Jimmy pengen sampai ini? Menurut aku mungkin kita perlu menjadi orang yang open minded ya, Right. karena tentunya dengan pengalaman, background dan spesialisasi kita sebelumnya, kita mungkin sudah punya perspektif tertentu terkait suatu masalah atau cara menangani suatu isu gitu ya. Tapi dengan kita membuka diri atau being open mind, menurut aku itu akan lebih tadi ya memperkaya perspektif kita, karena kita akan lebih banyak bertemu dan berinteraksi dengan orang. Kita akan memahami masalah itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi bisa melihat secara holistik, dan kita jauh lebih peka juga menjadi leader yang sekiranya tidak hanya melihat dari satu sisi untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, tapi bisa melihat dari berbagai macam jenis perspektif, berbagai sisi gitu ya, sehingga sebuah project digital transformation itu pada akhirnya bisa berdampak gitu ya. Gitu. Mungkin kalau dari aku seperti itu. Kalau yang baik seperti apa? Oke, buat teman-teman yang mau belajar sama kayak kita, mungkin baik teman-teman dari bisnis yang mau juga tahu IT, atau teman-teman yang dari IT yang pengen tahu juga soal bisnis, ini adalah tempat yang tepat gitu ya. Ini melting pot antara keduanya. Iya. Kalau teman-teman mau belajar teknologi dan bisnis dan interseksinya, ini tempat yang sangat-sangat cocok. Yang mungkin sedikit saya bisa sarankan adalah maksimalin aja kesempatan yang bisa teman dapat. Mumpung teman-teman bisa kuliah di situ, maksimalin deh jaringannya, kesempatan belajarnya, eksplor mata kuliah yang teman-teman takut bahkan gitu ya, tapi merasa bahwa ini akan memperkaya teman-teman. Please challenge yourself gitu. Aku merasa di sana yang aku pelajari banget adalah please challenge yourself. Kadang kamu ngerasa ini tembok batas kamu, tapi pas aku dobrak ternyata aku bisa gitu. Walaupun hasilnya mungkin nggak sebagus teman-teman yang emang udah talented di bidang tersebut gitu. Tapi paling nggak ketika aku dapat perspektif itu, aku punya pemahaman itu, aku jadi jauh lebih kaya gitu. Kalau aku mau ngambil mata kuliah yang aman, aku tuh bisa banget gitu milih mata kuliah yang udah aku kuasai. Tapi aku memilih untuk tidak, aku memilih mata kuliah yang nggak apa-apa nilai aku jelek, tapi aku akan kaya gitu. Dan juga tadi pengalaman-pengalaman di luar kampus, please ambil gitu, karena itu yang akan teman-teman bawa ternyata setelah selesai. Istilahnya tuh yang pernah dibilang sama salah satu supervisor aku itu adalah putting yourself out there gitu ya. Tadi yang seperti dibilang sama Mbak Im itu challenge yourself more, itu juga menurut aku penting juga untuk putting yourself out there, karena kadang ketika kita mungkin menempatkan diri atau men-challenge diri kita sendiri di luar sana di lingkungan yang masih baru, kita nggak tahu kita bertemu siapa, mungkin itu akan menjadi momentum untuk kita mulai jauh berani lagi untuk bisa belajar, dan mungkin kita sempat gagal juga nggak masalah gitu ya, tapi kayak pada akhirnya itu yang akan menjadi momentum untuk kita jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkembang, jauh lebih mature gitu ya dalam menghadapi berbagai situasi di luar sana. Right. Dan yang saya pelajari juga ya, saya banyak belajar soal manusia tuh di
business school ini justru karena memang ini tipe-tipe orang business school tuh tipikal orangnya tau gak sih yang outgoing semuanya gitu. Nah jadi sangat mudah untuk bergaul menurut saya ya asal kita mau naruh diri kita di luar sana kayak yang Jimmy bilang it will be easy for us to get new friends. Yang saya pelajari juga adalah kadang kita merasa, aku gimana caranya temenan sama orang ini, aku beda banget sama orang ini. Jujur saya sering banget pas awal-awal ngerasa, beda negara, beda kepribadian dan sebagainya, gimana caranya saya berteman. Tapi teman-teman, you will find the similarities. Iya, kalau misalnya saya sama Jimmy, mungkin pas awal ketemu belum tentu ngerasa, mungkin ya sih kita banyak hal yang bisa kita gali dan obrolin bareng gitu. Ternyata nemu aja gitu. Karena pasti kita ketemu similarities-nya. Jadi explore pertemanan di luar sana karena kita nggak tahu kalau kita nggak challenge diri kita nggak tahu apakah kita bisa berteman dengan beragam jenis orang. Ternyata bisa teman-teman gitu. Ternyata bisa kan. Jadi teman kita beragam banget ya Jim di sana dan ya itu memperkaya sih. Sebagai seorang individu saya merasa jauh lebih toleran, habis itu jauh lebih understanding, jauh lebih memahami pandangan orang lain gitu. Apalagi kalau di Sydney itu kan sangat multicultural ya Mbak Im ya. Jadi memang mungkin kita juga mulai ada sedikit keraguan atau ketakutan gitu ya untuk bersama orang. Tapi justru malah kalau kita putting ourselves out there, itu yang menjadi hal yang bisa meningkatkan nilai toleransi kita terhadap orang lain dan justru malah menumbuhkan pertemanan-pertemanan yang baru gitu. Karena seperti yang dulu aku pernah lakuin juga melalui kegiatan volunteer, aku pengen banget ikut kegiatan volunteer di Sydney waktu itu dan itu memang banyak banget orang-orang yang baru yang aku belum kenal, tapi ternyata dengan kegiatan ini banyak sekali hal-hal lain yang positif gitu ya, entah kita bisa melakukan kegiatan secara bersamaan atau mungkin kita share pengalaman dari negara masing-masing. Jadi penting banget sih hal-hal kayak gitu. Drag yourself out of the house. Dulu itu pesan dari teman saya, jadi kayak jangan di rumah terus, keluar, mumpung kamu di sini keluar. Ya gitu sih. Oke, teman-teman, demikian episode ini panjang banget. Kayaknya ini menjadi 2 episode deh. Aku pecah lah nanti kalau terlalu panjang. Oke, teman-teman, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sehat selalu. Thank you. Bye-bye. Mas, bukunya Kotler yang soal iceberg itu apa sih? Iceberg? Oke, kita pas dulu ya. Our iceberg is melting. Case studies etik itu apa ya? Coca-Cola nggak sih? Aku dapat Coca-Cola. Jangan-jangan karena beda tahun kita udah beda kasus. Aku yang IT consulting case study aja kali yang aku harus mengusulkan sustainability strategi buat bullies. Mine is Aldi. IT consulting nggak sih, Mbak? Iya, IT consulting. Atau biar nggak sama ya. Aku mata kuliah lainnya apa sih? Aku bisa yang lain, Mas. Kalau mau yang IT consulting nggak apa-apa. Yang lain apa lagi di kau? Aku banyak lah, ntar kan kayak nggak tahu aja, biasanya juga nggak tahu jawaban, jawab aja. Aku lihat mata kuliahku dulu apa aja. Oh, business analytics. Aku dapat business analytics juga. Oh ya, bagus ya itu Mbak. Iya, itu. Analitiknya penting deh, kita belum bahas tadi. Iya, bentar. Analytics itu bikin apa ya endingnya ya? Bikin analisis data. Endingnya tuh aku meyakinkan siapa ya? Lupa aku. Investor, bukan. Investor siapa ya? Manajemen tim. It's okay because this is wireless. Iya.